Halo, jumpa lagi sama aku Senang Naning. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi nih bestiku semua. Sharing-sharing tentang kenapa sih harus kerja di luar negeri, kenapa nggak di kampung sendiri. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang kenapa harus pergi ke luar negeri untuk menjadi seorang TKW. Nah, kali ini aku ingin menjawab pertanyaan itu ya, sambil aku ajak kalian pergi jalan-jalan menuju ke KOSWB, yaitu tempat berkumpulnya BMI Hong Kong. Di sana adalah kota Hong Kong ya, tempatnya juga sangat luas sekali. Yuk ikuti perjalananku sambil mendengarkan bagaimana cerita-ceritaku. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari sosial media bahwasanya kenapa sih harus jadi TKW di luar negeri? Apakah di kampung sendiri tidak dapat mencari pekerjaan? Sebenarnya memang sulit banget ya mencari pekerjaan di kampung sendiri, itu memang benar. Memang lebih baik kita punya usaha sendiri. Kalau kita punya skill ya, usaha apa gitu. Ke luar negeri ini biasanya itu hanya untuk batu loncatan kita aja untuk cari model usaha. Ya sekarang kan ya namanya dunia sosial media ya. Di sosial media itu pastilah banyak sekali komentar-komentar yang memang mereka itu bertanya-tanya, mereka itu belum tahu bagaimana sih TKW itu kerja apa ya, menjadi TKW itu kerja apa, seperti itu kan. Nah ini pengalamanku dan juga teman-temanku ya, kita itu kalau jumpa kan pastinya sharing-sharing ya. Kebanyakan itu kenapa sih harus kerja di luar negeri? Karena di tempat sendiri itu susah sekali mencari pekerjaan ya. Apalagi yang hanya lulusan SMP. Di luar negeri ini kita itu tidak selamanya hanya untuk sebagai batu loncatan ya. Karena gaji di luar negeri itu ya lumayan fantastis ya untuk kita. Terus kemudian persyaratan-persyaratannya pun tidak terlalu ribet. Pastinya kita sehat jasmani rohani, terus bisa kerja ya, seperti itulah. Kalau kita kerja di luar negeri seperti ini, paling enggak gaji kita itu ada yang bisa untuk kita tabung untuk buka usaha di Indonesia. Pastinya kita sudah mentarget berapa tahun kita akan kerja di Hong Kong seperti itu. Halnya ada yang masih belum punya rumah, pasti halnya dia itu ingin punya rumah sendiri. Terus kemudian biaya anak sekolah sekarang tidak murah ya. Setiap keluarga pastinya ingin punya rumah sendiri, seperti itulah ya. Mumpung di luar negeri paling enggak kita sudah punya rumah sendiri, kemudian sudah punya usaha sendiri, ya sudah berhenti kita jadi seorang TKW. Impian pasti ada, impiannya adalah berkumpul bersama keluarga, bahagia, hidup ekonomi juga tertata rapi ya, siapa yang enggak bahagia, iya kan? Kalau ekonomi kocar-kacir pastinya batin kita juga tertekan ya, kasihan sama anak juga ya. Nah ini aku sambil cerita-cerita sambil ajakin kalian untuk melihat konsernya Mbak Ira Jamu ya. Ini adalah penjual jamu di Hong Kong ya, dia itu sudah menjadi warga negara Hong Kong asli ya. Yang di Hong Kong pastinya kenal deh sama Mbak Ira. Mbak Ira ini orangnya baik banget deh, suka menolong juga, dia itu juga mudah bergaul ya. Kita itu kalau sama dia itu isinya cuma happy loh. Nah ini aku si Endang. Ya biar kalian tahu aja ya. Yang bikin video itu siapa ya? Inilah si Gembrot, si Gemoy. Ya buat seru-seruan ya temanku semua yang bertanya-tanya ya, kenapa sih harus kerja di luar negeri ya? Sudah aku jawab ya pertanyaannya seperti itu. Aku itu nggak nyalahin orang yang bertanya ya. Yang pastinya orang bertanya itu pastinya tidak tahu, seperti itu kan ya. Dari tadi nyekeriwis terus ya, buat seru-seruan aja ya bestiku semua. Nah ini aku ajak kalian pergi ke mall. Mall di sini cukuplah luas, lihat aja ada pakaian-pakaian cantik pula ya, namanya juga perempuan. Kalau lihat baju-baju bagus nih, pakaian-pakaian cantik pastinya melorok matanya. Aku itu suka belanja ya temanku, tapi aku juga ada budgetnya ya, untuk aku sendiri itu berapa, terus untuk keluarga berapa, terus untuk si tabung berapa, biar kita itu keuangannya itu tertata rapi. Bukan berarti kita itu sudah di Hong Kong terus akhirnya kita foya-foya, uang habis, pulang nggak punya apa-apa, ya enggak lah. Memangnya kita akan selamanya kerja di Hong Kong? Ya enggak lah. Kerja di Hong Kong itu ada takaran usianya loh besti. Nah kalau kita sudah jompo ya mana payu kerja di Hong Kong, mana ada majikan yang mau ngambil kita, betul kan? Paling enggak ya harus menabung ya besti. Terus
shopping-shopping itu hanya untuk menghibur diri ya, namanya juga kita itu kerja, rogone iki dijak sorong lho maksude iki ya diopeni, ya dikeki mangan enak, ya ditukokne klambi apik, ya dijak mlaku-mlaku barang ngono lho. Meskipun seperti itu jangan lupa untuk menabung ya, untuk kita simpanan setelah pulang dari Hong Kong kita punya usaha sendiri. Aku ini orang Jawa ya Besti, kadang-kadang gitu ngomongnya ngelantur pakai bahasa Jawa ya, maklum saja deh. Ya, pastinya menjadi seorang TKW itu bukanlah sebuah cita-cita, melainkan sebuah batu loncatan untuk menjadi yang lebih baik. Saya perjelas ya, bahwasanya menjadi seorang TKW itu hanyalah sebagai batu loncatan kita untuk mempunyai tabungan dan juga punya modal usaha untuk dikembangkan di Indonesia. Kalau kita tidak punya usaha sendiri memang susah banget ya mencari pekerjaan di Indonesia dengan usia seperti usiaku, apalagi yang hanya punya ijazah SMP ya kan. Yuk simak terus videoku. Ya lanjut lagi, kita mau pulang deh. Nah ini sudah di dekat rumah aku ya, ini di Mega Mall di bawah blok. Nih ada dia, ada beruang duduk, beruang baring, beruang itu juga ada jerapah. Beruang berdiri pun ada, wis seru-seruan aja bestiku ya. Nah nih kalau ada teman kalian yang bilangnya aku kerja di Hong Kong, kerja di restoran, alah prat, nggak ada yang nggak ada ya orang Indonesia yang kerjanya di apa itu namanya restoran, itu sudah ilegal tuh. Karena Hong Kong itu hanya menyediakan untuk kita kerja sebagai asisten rumah tangga. Kadang-kadang ada yang tanya, kok ada ya TKL di Hong Kong? Iya ada, memang ada. TKL di Hong Kong itu kerjanya sama seperti aku kayak gini, sebagai TKW gini. TKL itu kerjanya juga apa? Ya bersih-bersih. Kadang-kadang kalau jaga mbah ya, mbahnya gendut gitu ya. Kalau mbak-mbak itu ya gak kuat toh. Ya pastinya mencari tenaga kerja laki-laki ya. Nah ya juga dari PT, itu tuh dari PT gajinya sama dengan aku kayak gini. Gajinya itu persis, kontrak pun kontraknya sama. Dia juga belajar bahasa. Ya gitu sama aja, makanya sekarang itu banyak TKL Indonesia ya yang kerja di Hong Kong. Nah Besti ada mobil-mobil cantik. Ini mobilnya orang nih. Nah ini sudah dekat sama tempat kerja aku ya. Ya aku ajak muter-muter di sini aja ya, agar kalian tahu saja suasana Hong Kong itu seperti apa. Besti, aku sudah sampai rumah nih. Nah ini dia, aku sudah perjalanan mau naik ke atas. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.